BEP atau break even point, kalau di Indonesia dikenal dengan nama TPP atau titik pulang pokok ya, atau balik modal. Nah, rumus keuntungan itu atau profit adalah pemasukan dikurang pengeluaran, atau dalam bahasa Inggris profit sama dengan revenue dikurang cost gitu. Kita anggap misalnya profitnya 0, berarti masukin ke rumusnya ini 0 sama dengan revenue dikurang cost-nya, sehingga revenue sama dengan cost. Jadi pemasukan dan pengeluaran sama, itu yang disebut dengan BEP. Jadi balik modal itu adalah ketika pemasukan sama dengan pengeluaran, benar ya? Nah, kita lihat rumusnya, revenue sama dengan cost. Cost ini tadi ada dua, ada fixed cost dan variable cost. Nah, kita lihat fixed cost itu apa aja. Fixed cost itu adalah biaya yang kita keluarkan, baik itu terjual atau tidak terjual, ya pasti segitu biaya yang akan dikeluarkan gitu. Sementara kalau variable cost itu adalah biaya yang tergantung dari jumlah konsumennya gitu. Contoh misalnya, kalian punya usaha sekolahan ya, bisnis sekolahan. Jadi kalau misalnya muridnya mau 1 atau muridnya 2 atau muridnya 3, ya sewa lahan buat sekolahnya tetap segitu yang akan dikeluarkan per bulannya, seperti itu. Nah, kalau variable cost misalnya muridnya cuma 2 atau 3, berarti modul yang akan disiapkan ya hanya sebanyak murid itu aja. Variable cost adalah harga modulnya dikali dengan jumlah muridnya gitu. Nah, kita lihat revenue adalah pendapatan ya. Pendapatan itu adalah harga unit barangnya berapa. Misalnya kalian jual untuk 1 unit barangnya 200 kalau di sini misalnya ya. Kemudian fixed cost adalah biaya-biaya tetap yang akan dikeluarkan, misalnya biaya mesin gitu ya, biaya karyawan, itu udah pasti. Nah, ini contoh soalnya di sini adalah misalnya kalian bisnis IO, mendatangkan seorang artis terkenal, misalnya Ayu Ting Ting gitu ya, dia mau konser. Nah, satu tiketnya itu dijual harga misal $200 dikali dengan X unit gitu. Honornya, kita lihat fixed cost-nya honor. Udah pasti kita ngeluarin gaji buat dia ya. Ada orang, nggak ada orang tetap digaji $30.000 gitu. Nih misal dalam dolar. Lalu hotelnya. Hotel ini dia nggak mungkin nginep sendiri, pasti dia bawa kru yang lain-lain ya. Nah, itu biayanya $15.000. Kemudian biaya makannya mereka $2.500. Transportnya, antar jemput dan lain-lain itu $2.000 dan lain-lain. Di sini misalnya kalian mau kasih gift-nya atau mau kasih mereka jalan-jalan atau privilege yang lain gitu ya, itu $4.000. Lalu sewa gedung buat konser itu $40.000, sehingga nanti ketahuan fixed cost-nya di sini adalah $93.500. Nah, lalu variable cost. Nah, variable cost ini adalah biaya yang dikeluarkan tergantung dari permintaan atau jumlah konsumennya. Misalnya untuk cetak tiket kita keluarkan biayanya $10 untuk satu tiket, berarti tiket 10 kali X. Kemudian ada biaya apa lagi nih yang tergantung dari jumlah konsumen. Misal kalian mau kasih dia konsumsi ketika mau nonton konser, misal dikasih snack, minum dan lain-lain, misalnya satu orangnya $15. Nah, ketahuan nanti variable costnya misalnya 25X. Dapatlah persamaan 200X sama dengan 93.500 ditambah dengan 25X. Sehingga kalau 200X ini 25 dipindahin ke kiri jadi minus ya, sama dengan 93.500. Jadi X-nya adalah 534,2. Nah, ini digenapin jadi 535. Nah, BEP unit 535 ini adalah BEP ya, artinya balik modalnya kalian harus ngejual sebanyak 535 tiket, itu baru balik modal. Kalau misalnya minggu depan dicek ternyata laku tiketnya cuma 200 tiket doang, itu mendingan dibatalin ya kan, karena balik modalnya aja 535, kalian baru sold 200 tiket, ya rugi ya, mendingan dibatalin gitu, minimal segini. Ini dari jumlah tiket. Kemudian hitung BEP-nya dari segi mata uang, misalnya di sini dolar, berarti 200X ya tadi ya, 200X-nya 535, berarti minimal omset yang harus didapatkan adalah $107.000. Nah gitu, itu dari segi mata uangnya. Kemudian kalau misalnya kalian punya target pengen profitnya adalah
$40.000 misalnya untuk semuanya itu profitnya itu adalah untung bersihnya misalnya, untung bersihnya pengen $40.000. Ini contohnya $40.000. Jadi kita tadi udah dapet rumusan ya, profit sama dengan revenue dikurang cost. Cost itu ada 2 tadi ya. Lalu profitnya 40.000, revenue-nya tadi satu tiket 200 dikali X dikurang dengan fixed cost-nya 93.500 ditambah variable cost-nya 25X, sehingga X-nya nanti didapatkan adalah 133 bagi 175 ya, 763 tiket untuk mendapatkan profit $40.000 tadi gitu. Nah jadi nanti kalian adaptasiin dengan bisnis kalian. Kira-kira mau profitnya berapa nih? Profit bersihnya. Pertama hitung dulu ya BEP-nya ya. Hitung BEP-nya jadi berapa unit dan berapa rupiah. Kalau kalian dalam rupiah misalnya ya. Jadi nanti dihitung. Misalnya kalian jualan makanan contoh ya sosis gitu ya. Satu sosisnya harganya berapa? Misalnya 35.000, berarti 35.000 dikali X sama dengan fixed cost-nya apa aja yang dikeluarkan nih. Misalnya sewa tempat, mesin, karyawan dan lain-lain. Kalian jabarkan, nanti diskusikan apa aja fixed cost-nya apa aja. Jangan sampai ada yang nggak termasuk ke dalam fixed cost dan variable cost ini. Kemudian variable cost-nya kalian nanti jabarkan kira-kira apa aja nanti yang tergantung pemakaian, tergantung konsumen gitu ya. Misalnya packaging gitu ya. Packaging juga tergantung konsumen. Misalnya konsumennya ada 2 orang, berarti packaging dikeluarkan hanya 2 aja gitu. Bungkus kreseknya misal seperti itu. Lalu itu nanti BP unitnya berapa, jadi minimal kalian harus jualan berapa nih untuk bisa balik modal. Kemudian dalam rupiah juga dihitung ya. Lalu kalian punya target dong ya, target profitnya 1 bulan pengennya berapa sih penghasilannya gitu. Misalnya profit kalian itu 1 juta misal ya, profitnya 1 juta berarti nanti profit sama dengan revenue dikurang cost. Tadi ya sama seperti yang di contoh yang sebelumnya, kalian nanti hitung. Jadi nanti kalian harus jualan berapa sih? Berapa X kalian harus jualan gitu. Ketahuan nanti jumlah berapa sosis yang harus dijual untuk mendapatkan profit 1 juta tadi per bulan gitu. Oke.